Akhirnya sampai. Entah Nadia akan suka atau tidak. Kalau bisa dipakai untukku, lebih bagus lagi. Rizky, Bang Santoso. Rizky, istrimu pergi ke hotel dengan pria lain. Itu hotel pasangan lagi. Terus, Bukan istrimu ke hotel dengan pria lain. Kamu biasa saja ya. kamu tidak tahu istriku. Tiap bulan kasih aku 20 juta uang saku. Kasih mobil bagus juga. Baju yang aku pakai ini harga 780.000. Armani. Juga dia yang beli. Belum lagi keuntungan seperti ini. Sudah. Aku tidak bicara lagi. Aku mau antar gaun tidur untuk istriku. Tunggu, cinta pertama istriku kembali. Berarti masa indahku akan berakhir. Aku belum kumpulkan 10 juta. Sistem, hadiah pamungkas. Berapa tugas lagi? Inang telah selesaikan 97 tugas. Hanya perlu selesaikan 3 hal untuk Nadia Pratama, untuk buka hadiah utama. Setelah 3 tugas terakhir ini, aku akan benar-benar lepas dari masa jadi budak cinta. Dan nikmati hidup sepenuhnya. Nadia, aku sangat rindu padamu. Ternyata cinta lama paling berkesan istriku. Aku sudah punya tunangan. Aku terlalu lancang. Seharusnya tidak ganggu hidupmu. Aku pergi sekarang. Kedepannya juga tidak akan muncul di hadapanmu lagi. 3, 2, 1. Dimas, tolong jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Kau sudah punya tunangan. Aku tak seharusnya mengganggu kehidupan bahagiamu. Dimas, dengarkan aku. Dia cuma pengganti untukku. Yang selalu kucintai hanyalah kamu. Asal kau mau tinggal, aku usir dia sekarang. Sudah mau mengusirku. Tugasku belum selesai. Nadia, jangan begini. Ini tak adil baginya. Apalagi, Dimas? Kau kenapa? Bicaralah, kau kenapa, Dimas? Nadia. Sebenarnya selama ini, aku berobat di luar negeri. Kali ini aku pulang, hanya ingin melihatmu terakhir kali. Dimas, Nadia, aku cinta padamu. Justru karena aku mencintaimu, maka aku harus pergi. Semoga kau bahagia. Dimas. Kumohon, jangan tinggalkan aku ya. Nadia, biarkan dia menemanimu. Kalau beruntung, aku bisa dapat jantung transplantasi. Kalau tak beruntung, aku hanya bisa menunggu mati dengan tenang. Dimas. Kau pasti Rizky Saputra, kan? Memangnya kenapa? Bagaimana rasanya jadi pengganti? Enak dong. Ada uang dihamburkan. Ada cewek digoda. Sempurna sekali. Kau, Dimas! Dimas! Kau baik-baik saja? Nadia, maaf. Aku tak seharusnya datang. Kalau aku tak datang, dia juga tak akan kesal. Aku yang merepotkan kalian. Rizky, kau sedang apa? Dia kan punya sakit jantung. Kamu masih melakukan dia begitu? Aku dijebak pria licik sok polos demi memeras. Nadia, dengarkan aku. Aku sama sekali tak sentuh dia. Kamu tak sentuh dia. Lalu kenapa dia bisa begini? Nadia, jangan salahkan dia. Dia begitu memusuhiku. Bukankah itu justru bukti? Dia sangat mencintaimu. Ada pria yang mencintaimu sebesar ini, menjagamu di sampingmu. Aku pun jadi lega. Acting pria ini, sampai-sampai aktor kelas dewa pun akan malu kalah.
Musuh besar. Dimas, jangan bicara begitu. Yang kucintai selalu kamu. Dia cuma pengganti. Mana bisa dibandingkan denganmu? Nadia, Sudah, jangan lanjutkan. Nanti aku telepon Citra. Dia pasti bantu cari jantung yang paling cocok. Percayalah, aku baik-baik saja. si pengganti berani menantangku terang-terangan. Tunggu saja aku menghajarmu. Masih bengong apa? Panggil ambulans? Dia kan tidak. Demi tugas sistem. Tahan dulu. Baik. Benar-benar sampah. Sepenuhnya dikuasai Nadia. Halo. 120? Tolong datang ke sini. Selamat Inang Sistem, tugas ke-98 selesai. Tinggal 2 tugas, menuju hadiah pamungkas. Ini juga dihitung satu tugas. Sempurna. Tinggal 2 tugas terakhir. Nadia, Kamu benar-benar pengecut. Bukan urusanmu. Kenapa? Jangan-jangan kau pikir kau masih punya kesempatan untuk tetap di dekat Nadia? Tahu ini apa? Ini dari Nadia, tanda cintanya untukku. Terus, Rizky, aku tahu kau cinta Nadia. Aku tak mau rebut dia. Tapi kenapa kau lempar cincin pemberiannya ke kolam renang? Itu satu-satunya kenanganku. main sandiwara lagi? Dimas. Kau kenapa? Nadia, cincin pemberianmu dilempar Rizky ke kolam renang. Itu hal paling berharga bagiku. Aku harus ambil kembali. Apa? Kau, Nadia. Dengar dulu. Nadia, jangan salahkan dia. Dia hanya terlalu cintaimu. Takut aku merebutmu. Rizky, kau masih punya hati? Dimas punya sakit jantung? Kau malah lempar barang paling berharganya ke kolam renang. Mau bunuh dia? Bekerja sama menjebakku? Nadia, dulu kan ku bilang, orang ini bukan orang baik. Lihat, Dimas baru kembali. Dia sudah buru-buru mau bunuh Dimas. Ini jelas. Dia tak rela kehilangan pemberianmu. Citra, jangan bilang begitu tentang Rizky. Dia hanya terlalu cinta Nadia saja. Dimas Wijaya, kamu terlalu baik hati. Makanya bisa diperlakukan begini oleh seorang pengganti. Baik hati? Apa hubungannya penjahat dengan baik hati? Kalian main sandiwara berdua ya? Rizky Saputra, cepat turun sekarang dan ambil cincinnya. Kamu siapa? Suruh ambil, langsung ambil. Nadia, lihatlah dia. Sikapnya seperti apa itu? Rizky Saputra, cepat turun. Baik. Memang orang tak berguna. Nadia suruh apa, langsung dikerjakan. Selanjutnya, nyawamu yang akan diambil. Dimas Wijaya ini, walau caranya licik, tapi benar-benar orang baik yang hebat ya. Baru sebentar, sudah bantu aku selesaikan 2 target kecil. Nadia, ketemu? Kamu ganti baju dulu. Baik. Nadia, dia cuma pengganti. Kenapa baik sekali padanya? Citra, barusan kamu bilang, sudah ketemu jantung baru. Benarkah? Tentu. Hal penting begini, masa aku bercanda? Bisa kamu kasih tahu, pemilik jantung ini, siapa? Aku mau cari dia. Sebenarnya tak perlu. Suruh dia donorkan jantungnya untuk Dimas Wijaya. Cuma perlu kamu ucapkan. Kenapa? Karena yang cocok dengan jantung Dimas
adalah Rizky. Tidak, tak boleh begini. Dimas! Kamu kenapa? Sepertinya tadi Rizky mendorongnya menyebabkan serangan jantung. Kondisinya seperti ini. Harus segera dilakukan. Operasi transplantasi jantung. Kalau tidak, besok bisa mati. Nadia, jangan ragu lagi. Cepat suruh Rizky, tanda tangani surat perjanjian donor ini. Lalu ke rumah sakit. Kalau tidak, benar-benar terlambat. Baik. Kalian ke rumah sakit dulu. Aku suruh ditandatangan. Baik. Serahkan dia padaku. Kalian naik mobil, siapkan dulu. Cepat. Baik. Citra, kerjamu bagus. Tentu, lihatlah siapa aku. Tapi, si itu benar mau menyumbangkan jantungnya? Tenang saja. Dia cuma budak cinta. Permintaan Nadia apapun tak akan ditolaknya. Ayo. No, Kemarilah. Aku perlu bicara. Jangan-jangan mau mengusirku? Tugasku tinggal satu lagi. Nadia, ada apa? Katakan. no. Penyakit jantung Dimas kambuh. Perlu segera ganti jantung baru? Kalau tidak, besok bisa mati. Citra bilang, di seluruh kota Rahayu, hanya jantungmu yang cocok dengannya. Aku Jadi, bisa tolong selamatkan dia? sepasang bajingan itu barusan menggangguku sudah keterlaluan. Sekarang malah berani mengincar nyawaku. Rizky, aku tahu permintaanku ini sangat menyesal padamu, tapi di dunia ini, hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Asal kamu bersedia mendonorkan jantungmu untuknya, permintaan apapun darimu akan kupenuhi. Apa saja akan kukabulkan. Kalau begitu, kenakanlah gaun tidur tali tipis ini. Baik, Bercanda kok. Cuma mendonor jantung kan? Aku setuju saja. benarkah? Tentu. Kapan aku pernah bohong padamu? Demi langit yang adil. 100 tugas akhirnya selesai juga ku kerjakan. Terima kasih. Rizky, Bertahun-tahun kita kenal, baru kali ini kau peluk aku duluan. Kesempatan baik tak disia-siakan. Dasar nakal. Kamu tapi tenang saja. Aku akan belikan jantung buatan yang terbaik untukmu. Akan kujamin hidup. Selain itu, Ubi juga 22 miliar 500 juta rupiah agar sisa hidupmu tak kekurangan apapun. jantung buatan? Aku sebentar lagi punya tubuh abadi. Buat apa itu? Tapi uangnya, jangan sampai kau lupa ya. Kebahagiaan sisa hidupku bergantung pada uang itu. Ayo, ganti baju ke rumah sakit. Baik, Rizky, ada apa? aku pikir-pikir lagi. Lebih baik batalkan saja. Aku rasa tak adil bagimu. Dia terharu olehku, benar-benar tersentuh, mulai kasihan padaku. Tapi masalahnya, kalau tugasnya tak selesai, bagaimana aku bisa punya tubuh abadi? Nadia, tak ada adil atau tak adil. Asal kamu bahagia. Meski aku mati, aku tak peduli. Rizky, Nadia.
Rizky. 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 Kenapa kau sebodoh ini? Sudah kuperlakukan begini. Kenapa masih mau selamatkan aku? Aku tinggal satu tugas terakhir. Kalau engkau mati, bagaimana aku selesaikan? Bodoh. Karena aku cinta padamu. Nadia. Selagi jantungku belum berhenti berdetak. Cepat ke rumah sakit. Lakukan transplantasi. Setelah ganti, kau bisa bersama Dimas. Hidup bahagia bersama. Tak usah ganti. Tak usah diganti. Aku mau kau hidup baik-baik. Rizky. Ganti, bagaimana aku bisa punya tubuh abadi? Tanpa tubuh abadi, aku mungkin benar-benar mati. Nadia, kenapa baru datang? Dimas hampir tewas. Dia, Dia menyelamatkanku. Ditabrak mobil. bukannya itu bagus? Cepatlah, selagi dia belum mati, cepat berikan jantungnya. Ganti jantungnya. Citra. Wanita ini benar-benar ingin aku mati, ya? Tapi, kali ini dia malah membantu rencanaku. Makasih banyak. Nadia. Dokter Lestari benar. Segera jalani operasi dulu. Nanti sudah terlambat. Tapi, Dokter Lestari, antarkan aku ke ruang operasi dulu. Baik. Cepat panggil bantuan. Bawa pasien ke ruang operasi. Nadia. Nadia, jangan salahkan aku juga. Kondisinya sangat berbahaya. Mungkin dengan jantung buatan, justru bisa diselamatkan. benarkah? Tentu saja. Masa aku bohong padamu? Kalau benar-benar ada yang tak terduga, setidaknya masih ada Dimas Wijaya yang bisa menemanimu. Tapi, Sudahlah, waktu adalah nyawa. Aku ke ruang operasi dulu. Kalau tidak mereka berdua bisa sama-sama dalam bahaya. Rizky, kau memang pengagum yang sangat layak. Demi Nadia, nyawa pun tidak kau hiraukan. Pengagum apa? Aku cuma ingin menyelesaikan tugas saja. Sudah. Cepat lakukan operasi. Operasi? Operasi apa? Jangan-jangan kau kira Dimas Wijaya benar sakit jantung? Apa maksudmu? Rizky, belum pernah kulihat orang sebodoh dirimu. Bisa-bisanya demi seorang wanita, kau rela menyerahkan jantungmu. Kalian mau apa? Tentu saja mengambil jantungmu untuk tokoh besar. Ini pembunuhan. Pembunuhan. Kau sendiri yang menandatangani surat perjanjian donor. Kenapa? Lupa? Kalau begitu, dalam proses operasi ini, terjadi sedikit kecelakaan. Wajar saja. Rizky Saputra, pergilah dengan tenang. Tenang saja. Setelah kau mati, aku akan menggantikanmu dengan baik merawat Nadia. Bukan hanya dirinya, tapi juga hartanya. Akan jadi milikku. Dua sayang kecil ini memang ingin membunuhku. Untungnya aku sudah punya tubuh abadi. Dan sudah siap dari awal. Citra Lestari, bagaimana operasinya? Operasinya sukses. Dimas Wijaya sudah baik-baik saja. Tapi, Tapi kenapa? Rizky Saputra, karena kehilangan darah berlebihan, belum sempat dipasang jantung buatan. Sudah, Rizky Saputra, Nadia, jangan terlalu sedih. Ini salahku. Kalau bukan karena aku aku baik-baik saja. Kalian pulang dulu. baiklah. Jangan terlalu dipikirkan. Kami pergi dulu. jaga diri.
Rizky Saputra. Maafkan aku. Aku yang mencelakakanmu, Rizky Saputra. Tuan Saputra, sudah tidak ada yang lihat. Ayo, bantu aku bangun. Akhirnya bebas. Aku bos muda akhirnya merdeka. Nona pertama masih di luar. Dia sepertinya sangat sedih. Bahkan pelihara anjing, 3 tahun, juga ada ikatan. wajar kalau sedih. Tuan Saputra, Anda bilang diri Anda anjing. Pergi sana. Aku cuma pakai perumpamaan. Sudah. Uang ini untuk kalian. Tunggu. Kalian harus jaga rahasia ini untukku. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkan kalian. Tenang Pak Saputra, kami tak akan bocorkan ke siapapun. Baik. Sudah, kalau gitu aku pergi dulu. Pak Saputra, Nona pertama masih nunggu di luar. Abu jenazahnya, Tanpa abu kami tak bisa lapor. Dasar pelupa. Hampir saja lupa. Mari, masukkan ini. Susu bubuk? Susu bubuk apa? Ini abu jenazah. Abu jenazah. Ingat baik-baik. Ini abu jenazah. abu jenazah. Ayo, mbak-mbak. Lafit tahun 1982. Mau minum berapapun bebas. Ini baru hidup. Ayo, Tuan muda, bersulang untukmu. Semoga cepat dapat pacar. bagus. Ayo. Tunggu. Masih ada satu hal. Nadia Pratama, karena kau kasih aku uang sebanyak ini. Ini hal terakhir untukmu. Ayo, mbak-mbak, mainkan musiknya. Lanjut menari. Rizky Saputra. Kau memang budak cinta sejati. Demi Nadia, nyawa pun dikorbankan? Sudah cepat operasi. Operasi? Operasi apa? Jangan-jangan kau kira Dimas Wijaya sakit jantung? Maksudmu? Rizky Saputra, aku tak pernah lihat orang sebodoh ini bisa berikan jantungmu untuk seorang wanita. Dimas Wijaya. Citra Lestari. Kalian bohongi aku. Sudahlah. Kenapa harus sakiti Rizky? Rizky Saputra. Maaf. Aku yang celakaimu. Baru sekarang aku tahu. Kaulah orang paling mencintaiku di dunia. Kalau saat hidup, kita tak bersama. Maka setelah mati, mari kita bersatu.
Rizky Saputra. Tenang. Aku pasti akan bela keadilanmu. Ini kok manis. Susu bubuk. Ini kartu Rizky. Dia kan sudah mati. Masih ada transaksi. Jangan-jangan dia tak mati. Total belanja Anda, 73.800 yuan. Lokasi transaksi, karaoke Kerajaan 1. Rizky Saputra, berani kau. Pura-pura mati tipu aku. Di hatimu. Terbang bebas. Bang Rizky. Gawat. Kakak ipar datang. Kakak ipar. Yang mana? Istrimu, Nadia. Dia mau apa? Mencarimu. Mencariku? Tak mungkin. Di matanya aku sudah mati. Mau apa dia mencariku? Rizky Saputra, keluarlah. Benar datang. Jangan-jangan dia sudah tahu? Tak boleh. Aku tak boleh ketemu dia. Aku pergi dulu. Bang Rizky. Sudah terlambat. Sudah di luar. Cepat sembunyikan aku. Di suatu tempat. Tempat ini sempit. Mau sembunyi di mana? Rizky Saputra, keluarlah. Rizky Saputra, keluarlah. Jangan kira aku tak tahu. Kau sembunyi di dalam. Siapa kau? Tahukah kau kami? Diam. Orang ini pernah lihat? Belum. Kalian? Enggak. Ayo pergi. Bang Rizky. Kakak ipar sudah pergi. Cepat keluar. Dia kenapa gila sih? Bawa pisau cari aku. Bang Rizky. Kau kesini bersenang-senang. Kakak ipar bawa pisau cari kau. Itu wajar kan? Wajar apa? Aku cuma penggantinya. Bukan suaminya. Tapi, Sudahlah. Tempat ini tak aman. Aku pergi dulu. Bang Rizky, tipnya belum dibayar. Mereka kok datang? Nadia, kau datang? Aku cari Rizky Saputra. Rizky Saputra? Sudah mati. Nadia. Kau sakit? Atau tak enak badan? Aku mati? Kau yakin dia mati? Tentu. Aku yang cungkil jantungnya. Sekarang baru mengaku. Kau yang bunuh dia. Nadia, kau bicara apa? Kau yang suruh aku. Untuk selamatkan Dimas Wijaya. Iya, Nadia. Kau kenapa sih? Rizky Saputra, aku tak pernah lihat orang sebodoh kau. Bisa untuk seorang wanita, serahkan jantungmu. Nadia, Citra Lestari, kamu sahabat terbaikku?
Kalian berdua mau bekerja sama, menipuku. Bukan begitu. Dengar penjelasanku. Dan kamu? Aku sungguh buta sampai menyukaimu. Nadia, dengarkan aku. Aku lakukan ini semua demi kamu. Asal kita sembuhkan toko besar itu, dia janji beri grup Pratama kontrak yang sangat besar. Pergi. Wah, gadis ini saat meledak sangat garang ya. Gimana nih? Dia tahu kita yang celakai? Rizky. Tahu pun gimana? Anak itu cuma pengganti untukku. Sekarang dia marah, hanya karena merasa bersalah. Nanti aku rayu dia pasti berubah pikiran. Iya juga. Dia sangat mencintaimu. Pasti akan berubah pikiran. Nanti, kita jalankan rencana tahap kedua. Kita sita asetnya. Tapi aku masih penasaran. Waktu itu, di ruang operasi cuma kita berdua. Video itu bagaimana bisa tersebar? Dan Rizky. Tidak mungkin. Jantungnya sudah kau ambil. Walaupun dia yang rekam, tak mungkin bisa disebarkan. Jangan-jangan. Citra, jangan menakuti diri sendiri. Masa sih di dunia ini ada hantu? Dimas Widaya. Hantu! Citra, sudah kubilang, jangan menakuti diri sendiri. Tidak ada hantu di dunia ini. Benarkah? Hantu. Saus tomat ini dipakai sebagai darah. Lumayan berguna. Tapi, pasangan ini sudah menyakitiku. Belum cukup, mereka bahkan berencana menguasai harta keluarga Nadia. Haruskah kukatakan pada Nadia? Sudahlah, lebih baik aku segera pergi dari sini, agar tidak ketahuan olehnya. Bang Rizky. Bang Rizky. Tipnya belum dibayar. Istriku, aku jemput kamu. Cepat naik. Rizky. Tentu saja. Aku sendiri yang mencabut jantungnya. Rizky. Apa kamu benar-benar sudah mati? Halo? Direktur Pratama? Perusahaan ada masalah. Tolong segera ke kantor. Baik. Aku segera ke sana. Lari, hantu! Lari! Tunggu. Ini siang bolong. Mana mungkin ada hantu? Kalau bukan hantu lalu apa? Itu? Darahnya? Jangan-jangan dia tidak mati? Kamu ketakutan sampai linglung? Kita berdua yang secara langsung mencabut jantungnya. Mana mungkin tidak mati? Mungkin kita salah lihat. Sudahlah, jangan dipikirkan. Untuk menghindari masalah, selesaikan dulu Nadia pertama. Baik. Direktur Pratama? Ada apa? Direktur Pratama? Grup bunga hujan yang bekerja sama dengan kita tiba-tiba bermasalah. Dana investasi kita 2 miliar rupiah. Mungkin akan hangus. Kok bisa begini? Grup bunga hujan, kan perusahaan terbuka. Mana mungkin bangkrut? Sepertinya bos mereka kabur bawa uang. Nadia, kontrak ini jangan ditandatangani. Bos grup bunga hujan berhati jahat. Kalau kita kerjasama dengan mereka, hasilnya pasti buruk. Rizky. Grup bunga hujan, perusahaan terbuka. Orang berhati jahat? Bagaimana bisa sampai jadi bos? Bukan, Nadia. Dengarkan aku. Sudah, Rizky? Jangan lupa posisimu. Kau cuma pengganti urusan perusahaan. Bukan urusanmu. Nadia, aku... Pergi. Rizky. Maafkan aku. Aku salah menuduhmu. Direktur Pratama, ada satu hal lagi.
Ini surat peringatan hukum dari grup Biru Langit. Mereka menuntut kita karena telat kirim barang. Dan minta ganti rugi 100 juta. Kenapa bisa begini? Siapa yang tanggung jawab ini? Sebelumnya, Tuan Saputra yang menangani. Tapi, Anda serahkan urusan ini kepada Tuan Wijaya. Sekarang, Tuan Wijaya yang menanganinya. Dimas? Dimas Wijaya? Benar. Nadia, ada perlu apa? Mulai hari ini, kau tak perlu kerja di sini lagi. Kenapa? Apa kesalahanku? Tidak ada kenapa. Kau cuma anjing peliharaanku. Urusan perusahaan, bukan urusanmu. Aku... Bagaimana kerjasama dengan grup Biru Langit? Akan kuserahkan pada orang lain. Kau bisa pergi. Baik. Nadia, kamu baik sekali padaku. Tenang saja, aku pasti akan menyelesaikan urusan ini dengan lebih baik. Aku percaya padamu. Rizky, kamu begitu baik padaku, tapi aku malah tak menghargaimu. Aku Direktur Pratama. Nadia, Berani-beraninya kamu datang. Nadia, kamu kenapa? Masih marah padaku karena aku dan Citra sembunyikan ini darimu? Lihat sendiri. Ini apa maksudnya? Cuma 1 miliar? Itu bukan apa-apa. Dimas, kamu tahu tidak? Karena kelalaian kecilmu, perusahaan rugi 1 miliar. Kamu buat perusahaan rugi 1 miliar. Nadia, barang-barang itu memang sudah aku jual ke grup Hartono. Harga yang mereka tawarkan jauh lebih tinggi dari grup Biru Langit. Maksudmu? Citra, tunjukkan padanya. Nadia, Dimas sudah berjuang keras untukmu. Lihat, ini kerjasama besar yang dia cari, khusus untukmu. Nilainya 10 miliar. Dan, ini baru tahap pertama. Tuan Hartono berjanji, kalau pengiriman lancar, kita bisa langsung tanda tangan kontrak senilai 100 miliar. Kontrak 100 miliar. Nadia, kalau ini berhasil, nilai pasar grup Pratama bisa naik lebih dari 10 kali lipat. Nadia, ini kerjasama yang Dimas perjuangkan khusus untukmu. Cepat tanda tangan. Kalau surat teguran hukum dari grup Wilan, bagaimana ya? Nadia, untuk fase pertama, kerjasama ini, laba bersihnya 45 miliar. Ganti rugi 1 miliar. Itu kecil, tanda tangani saja. Direktur Pratama, 45 miliar. Bisa untuk ganti rugi. Grup Wailan, dan tutup kerugian. Grup Bunga Hujan. Selain itu, arus kas perusahaan kita juga takkan terputus. Direktur Pratama, cepat tanda tangan. Perusahaan kita benar-benar bangkrut. Baik, aku tanda tangan. Nadia, ada apa? Cepat tanda tangan. Proyek 10 miliar, sangat vital. Untuk perusahaan, aku masih perlu berdiskusi dulu. Dengan pemegang saham lain, Nadia. Kamu pemegang saham terbesar, ngapain diskusi? Dengan yang lain, lagi pula, ini bisnis menguntungkan. Cepat tanda tangan. Citra Lestari. Kamu kok buru-buru? Ini urusan besar, harus diadakan. Rapat pemegang saham? Baik. Kalian keluar dulu. Ada kabar? Aku beritahu. Tapi, baik. Semua ikut kamu. Direktur Pratama, kontrak ini sudah kuperiksa. Tak ada masalah dan sangat menguntungkan untuk perusahaan kita. Kenapa tak mau tanda tangan? Tolong periksa itu. Barang-barang itu benarkah sudah ke grup Hartono? Baik. Rizky Saputra, cepat angkat. Aku tahu kamu. Hanya kamu yang ingatkan aku. Pasti aman, benar kan? Halo? Rizky Saputra, kamu ya? Rizky Saputra. Siapa Rizky Saputra? Kamu bukan Rizky. Lalu kenapa kamu punya nomorku dan kirim SMS?
Barusan ada bapak-bapak bilang baterai habis, minta ponselku dipinjam. Bapak itu? Sudah dulu ya. Aneh. Suaranya tak asing. Sepertinya pernah dengar. Siapa sih? Kamu tahu kita? Diam. Dia. Di dunia, mana mungkin sekebetulan ini. Rizky sebelumnya, pasti bersamanya. Rizky Saputra, kamu ternyata hidup. Masih sembunyi. Mimpi. Bang Rizky, kakak ipar cantik. Ngapain dihindari? Bukan urusanmu. Ambil uang ini, bayar tipnya. Bang Rizky, biaya obat, Pergi. cewek tak dipeluk. Malah bayar obat sendiri. Rugi besar. Bukannya dia mau gelar rapat direksi? Kenapa pergi? Rapat apa? Dia tak mau tanda tangan. Tapi tadi dia... Tadi dia lihat ponsel. Sepertinya ada yang kirim pesan. Kita gimana? Jangan buru-buru. Ikuti saja dulu. Bagaimana Nadia bisa tahu aku tak mati? Dan temukan lokasiku. Dasar otakku. Kartu bankku pakai nomor HP-nya. Cepat pergi dari sini. Benar, ambil uang di kartu bank. Siapa itu? Rizky, buka pintu. Aku tahu kau di dalam. Cepat buka. Aduh, bagaimana dia tahu tempat ini? Ini ku beli diam-diam. Harus bagaimana? Lompat jendela. Jangan. Meski tubuhku abadi. Tapi ini lantai 8. Lompat pasti sakit sekali. Astaga. Bahkan kode rumahku, dia tahu. Kenapa dulu aku atur jadi ulang tahunnya? Bagaimana? Harus bagaimana? Sembunyi di mana? Kunci terbuka. Rizky. Bagus. Kau tak mati. Kamu, Rizky. Aku Nadia. kakak ipar? Kak ipar. Kakak pernah bilang, keinginan terbesarnya adalah kakak ipar datang ke rumah kami. Tapi tak disangka, sekarang kakak ipar datang. Kakak malah tiada. Rizky, Kau main apa ini? kakak ipar? Aku bukan Rizky. Aku saudara kembarnya, Ryan, Yan? kakak ipar. Bisa ceritakan, bagaimana kakakku meninggal? Saat masih hidup, tubuhnya selalu sehat. Kenapa orang bisa tiba-tiba hilang? Aku sendiri yang mengambil jantungnya. Apakah Rizky Saputra? Benar-benar sudah tiada. Kakak ipar? Kumohon beritahu aku. Kakakku sebenarnya mati bagaimana? Dia satu-satunya keluargaku di dunia ini. Sekarang dia tiada. Aku yang cacat ini masih bagaimana bisa hidup? Kekat? Kakak ipar? Kedua kakiku ini sejak kecil lemah pada tungkai bawah. Waktu itu sama sekali tak ada uang untuk berobat. Hingga akhirnya benar-benar tak bisa berjalan lagi. Selama bertahun-tahun ini, selalu Kak Rizky yang merawatku. Tapi sekarang, kakakku tiada. Aku ke depannya masih bagaimana bisa hidup. Ternyata, selama ini dia cinta uang. Untuk menghidupi adik ini. Aku malah selalu mengejeknya. Aku sungguh bukan orang baik. Su, Gelang Saputra. Kamu jangan khawatir. Meski kakakmu sudah tiada, tapi kamu masih punya kakak ipar. Tenang saja. Kakak ipar tak hanya akan menghidupimu, tapi juga akan cari dokter terbaik. Untuk obat kakimu, sungguh. tentu saja. Kakak ipar akan menjagamu seumur hidup. Ayo, ikut aku pulang. Jangan dulu, aku baru saja keluar dari sana. Tak mau kembali lagi. Kakak ipar? Terima kasih atas kebaikan kakak ipar.
Tapi aku ingin temani kakak dulu. Tapi, Kakak ipar? Tunggu hingga hari ke-7 setelah kematian kakakku. Aku ikut kau pulang, ayo kita pulang bersama. baiklah. Aku duluan ya. Nanti beberapa hari lagi, aku jemput kau. Makasih, Kak. Wah, nyaris. Untung aku cerdik. Tungkai bawah lemas. Nggak bisa di sini. Cepat pergi dari sini. Loh, tapi aneh. Walaupun cacat, di rumah ini, kok kursi roda sama sekali tidak ada? Kak, tunggu kakak lewati 7 hari berkabung. Baru aku ikut kau pulang. Aku ikut kau pulang nanti. Dasar Rizky. Berani kau bohongi aku? Walaupun saudara kembar, mana mungkin terlalatnya bisa sama persis? Rizky! Penipu! Rizky, sayang. Bahkan kau lari ke ujung dunia. Akan ku cari kau. Setelah hidup di sini lama, akhirnya aku pergi. Nanti di pesawat, akan kuingatkan dia, hati-hati dengan mereka. Rizky! Mau kemana? Kok kejar sampai sini? Aku bukan Rizky. Nama aku Galang. Aku adik kembarnya, yang ketiga. Adik kembar ketiga lagi? Rizky! Kalau kau pergi, aku bunuh diri. Kau mau mati karena aku? Bercanda? Nadia. Nadia, kau gila? Rizky, sudah kuduga, kaulah orang yang paling mencintaiku. Aku juga cinta kau. Jangan-jangan dia beneran gila? Rizky, ayo kita pulang. Pulang? Pulang kemana lagi? Aku akhirnya bebas. Aku bukan Rizky Saputra. Namaku Galang Saputra. Lucu apa? Rizky Saputra. Aku tahu, kamu Rizky Saputra. Saudara kembar pernah kulihat. Tapi tahi lalat di tempat yang sama, baru pertama kali kulihat. Aku... Rizky Saputra. Ikutlah aku pulang. Aku sungguh tak bisa tanpamu. Dimas Wijaya. Jangan pergi, ya? Aku tak bisa tanpamu. Nadia, jangan begini. Kamu sudah punya tunangan. Aku tak pantas mengganggu kebahagiaanmu. Dimas Wijaya. Dengarkan aku. Yang paling kucintai, selalu kamu. Dia cuma penggantiku. Asal kau tinggal menemaniku, sekarang juga kusuruh dia pergi. Tak bisa hidup tanpaku? Kalimat ini ke Dimas Wijaya. Juga pernah kau ucapkan? Kau bilang, aku cuma penggantinya. Sekarang dia kembali. Asal dia bisa di sisimu, langsung kau usir aku. Dia sudah kembali padamu. Maka aku pergi. Rizky Saputra. Semoga kalian bahagia. Bagaimana bisa? Aku jelas-jelas mengeluarkan jantungnya dengan tanganku. Bagaimana dia bisa hidup? Dia bilang namanya Galang Saputra. Jangan-jangan dia benar punya saudara kembar, jantung yang kita ambil milik saudaranya. Hanya itu kemungkinannya. Tak disangka, dia benar-benar licik buat menyenangkan Nadia pertama.
sampai pakai jantung adiknya sendiri buat transaksi. Sudahlah, pasti dia yang mengingatkan Nadia Pratama. Sekarang pikirkanlah cara agar Nadia Pratama mau tanda tangan. Dia sudah sangat kecewa padamu? Mau dia tanda tangan? Sepertinya sulit. Tidak bisa dia tentukan. Jangan-jangan dia beneran suka sama aku? Rizky Saputra, kau cuma seorang pengganti saja. Mana mungkin dia suka sama kau? Jangan dipikirkan. Nikmati hidup. Itu yang penting. Direktur cantik grup Pratama ternyata kena kecelakaan mobil. Itu pun baru saja. Ya ampun, wanita secantik ini kok bisa kena kecelakaan? Sayang sekali. Kamu ngapain? Maaf. Maaf. Gila. Baik-baik saja. Kok bisa kena kecelakaan? Halo Pak, pesawat akan segera lepas landas. Tolong kencangkan sabuk pengaman. Baik. Apa aku harus menengoknya? Lihat apa? Kau cuma pengganti. Dia kena kecelakaan. Ada hubungan apa denganmu? Iya juga. Bersama dia, kan cuma buat uang. Sekarang uang sudah didapat. Buat apa balik lagi? Masuk akal. Betul. Harusnya begitu. Pesawat akan lepas landas. Tolong kencangkan sabuk pengaman. Ak. Tidak. Aku tak bisa melihatnya mati. Aku mau turun. Dia ini beneran gila ya? Gimana keadaannya? Tenang. Cuma gegar otak ringan. Nggak bakal mati. Aku peduli amat dia mati atau hidup. Kontraknya sudah ditandatangani? Ini. Aku bohong itu dokumen rawat inap. Langsung dia tanda tangan. Bagus. Mulai sekarang, seluruh grup Pratama akan jadi milik kita. Istriku, mari. Aku khusus masak untukmu. Bubur millet? Minumlah sedikit. Tidur saja, nanti baikan. Siapa istrimu? Sudah aku bilang, kamu cuma penggantiku. Maaf. Direktur Pratama. Aku tak akan ulangi. Pergi. Rizky, kamu begitu baik padaku, tapi aku perlakukanmu begini. Aku benar-benar brengsek. Rizky, aku sangat rindu padamu. Ini bukan Direktur Pratama yang selalu kuat. Kok menangis? Rizky, benarkah kamu? Aku bukan Rizky. Namaku Ryan. Rizky! Tak disangka benar kamu. Aku sangat merindukanmu. Jangan pergi lagi ya. Baik. Rizky, dulu semua salahku. Tapi sekarang, aku sudah berubah. Kamu, jangan tinggalkan aku lagi, ya? Nadia, bicara itu nanti. Beritahuku dulu. Kecelakaan mobilmu, sebenarnya gimana?
Rizky. Kamu bukan pengganti siapa-siapa. Kamu beda dengannya. Maksudmu? Ini hanyalah kecelakaan biasa? Ada apa? Kau curiga apa? Tidak apa-apa. Aku Direktur Pratama. Kenapa Anda datang? Direktur Pratama. Buruk sekali. Tuan Wijaya bawa surat pengalihan saham. Dia bilang Anda menyerahkan seluruh saham perusahaan kepadanya. Dimas Wijaya. Benar. Kapan aku mengalihkan saham perusahaan? Kepadanya. Dia pegang kontrak akuisisi dengan tanda tangan asli Anda. Tanda tangan asli? Nadia, kondisimu tidak parah, tapi perlu rawat inap dan observasi sebentar. Tolong tanda tangan. Itu Citra Lestari. Dia yang menipuku. Direktur Pratama, lalu sekarang kita harus bagaimana? Aku Nadia, jangan khawatir. Aku di sini. Milikmu tak akan bisa direbutnya. Ingat, mulai hari ini, akulah bos baru kalian. Hanya perintahku yang harus didengar. Mengerti? Dimas Wijaya. Grup Pratama, milik keluarga Pratama. Apa urusanmu? Direktur Pratama. Keluar! Nadia, kau sendiri yang tanda tangan mengalihkan saham ke Dimas Wijaya. Suruh dia kelola perusahaanmu. Masa lupa? Kenapa? Apa karena kecelakaan? Ada efek sampingnya? Citra Lestari. Aku anggap kau sahabat terbaikku. Tapi kau terus-terusan menipuku. Nadia, apa yang kau bicarakan? Apa yang kutipu? Petugas penegak hukum. Mereka berdualah pelakunya. Diduga melakukan penipuan. Rizky Saputra, makan boleh sembarangan, tapi bicara jangan asal. Kapan aku diduga melakukan penipuan? Bagus sekali. Mulai sekarang, seluruh grup Pratama akan jadi milik kita. Kamu memotret kami diam-diam? Nadia, pengemudi penyebab kecelakaan, sudah mengaku semuanya. Dia terima uang dari Dimas Wijaya untuk membunuhmu. Cuma, kebetulan saat itu, kamu berbalik pergi, jadi selamatlah kamu. Dimas Wijaya, aku sangat kecewa padamu. Nadia, dengar penjelasanku. Aku Bawa pergi. Nadia, bukan begitu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Dia yang menyuruhku. Kamu ini, kalau bukan karena kamu merayuku, mana mungkin aku ninggalkan Nadia? Cukup. Ada masalah apa? Bicaralah dengan bagian keamanan. Bukan, dengar dulu penjelasanku. Terima kasih, Rizky. Kamu sudah menyelamatkanku lagi. Karena masalahnya sudah selesai, aku pergi dulu. Ada apa? Bukannya kamu mau belikan aku baju tidur tali tipis? Sudah kupakai. Mau lihat? Lihat? Tentu saja mau lihat.